Perkenalkan, nama saya Ramdan Hidayat. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Nah, yang pertama, apa itu pH dan skala pH? Pengaruh pH tanah terhadap keseimbangan biologis dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman memiliki peran yang sangat penting. Tanah yang terlalu masam atau terlalu basah dapat menghambat pertumbuhan akar dan mengurangi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Nah, pengaruh pH terhadap Kb dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Pengaruh pH tanah terhadap keseimbangan biologis dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman memiliki peran yang sangat penting. Tanah yang terlalu masam atau terlalu basah dapat menghambat pertumbuhan akar dan mengurangi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Nah, selanjutnya pentingnya pH tanah dalam pertanian. Nah, yang pertama, tanaman memiliki preferensi pH tanah yang berbeda-beda dan pH tanah yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Nah, yang kedua, perubahan pH tanah dapat memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Nah, yang terakhir, perubahan pH dapat mempengaruhi ketersediaan Kb dalam tanah. Nah, selanjutnya macam-macam dan fungsi unsur hara bagi tanaman. Macam-macam unsur hara esensial. Yang pertama, unsur hara makro. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Nah, yang kedua, unsur hara mikro. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit seperti boron, tembaga, besi, mangan, seng, molibdenum, dan klorin. Nah, selanjutnya fungsi unsur hara. Yang pertama, fosfor. Fosfor ini berperan dalam pembentukan akar, batang, dan bunga. Nah, yang kedua, kalium. Berperan dalam mengatur keseimbangan air dalam tanaman, membantu penyerapan nitrogen dan fosfor, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Nah, selanjutnya metode pengukuran pH tanah. Nah, cara penggunaan pH meter untuk mengukur pH tanah. Yang pertama, masukkan bagian bawah soil tester ke dalam air. Selanjutnya, masukkan soil tester ke dalam tanah sampai batas tertentu sambil membiji tombol berwarna putih. Nah, selanjutnya lepas tombolnya dan lihat indikator yang ada di dalam soil tester. Nah, yang terakhir, catat pH tanah tersebut. Nah, sekarang cara pengambilan sampel tanah. Yang pertama, pilih lokasi pengambilan sampel. Kedua, gali lubang. Terus yang ketiga, masukkan sampel tanah ke dalam wadah. Yang keempat, pecahkan gumpalan tanah bila terdapat gumpalan tanah. Yang kelima, masukkan sampel tanah ke dalam ziplock. Nah, selanjutnya yaitu strategi peningkatan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara. Nah, penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pemilihan jenis dan dosis pupuk yang tepat merupakan faktor penting dalam meningkatkan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara tanah. Nah, berikut beberapa jenis pupuk. Yang pertama, pupuk organik yang terdiri dari pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk hijau. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk tanaman. Nah, selanjutnya pupuk anorganik yang terdiri dari pupuk NPK, urea, SP36, dan KCl. Pemberian pupuk harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara. Nah, selanjutnya strategi peningkatan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara.
praktik-praktik konservasi tanah. Praktik-praktik konservasi tanah dapat membantu menjaga dan meningkatkan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara tanah. Nah, contoh praktik-praktik konservasi tanah yaitu yang pertama, penanaman tanaman menutup tanah. Terus selanjutnya pemupukan hijau, kemudian pengomposan, dan yang terakhir penggunaan pupuk organik. Nah, kesimpulannya yaitu pemahaman tentang pH tanah sangat penting dalam pertanian karena mempengaruhi keseimbangan biologis, ketersediaan nutrisi, dan bahkan ketersediaan bahan kimia berbahaya dalam tanah. Tanaman membutuhkan unsur hara makro dan mikro dalam jumlah yang tepat guna mendapatkan pertumbuhan dan hasil yang optimal. Nah, strategi untuk meningkatkan pH, ketersediaan nutrisi, dan keseimbangan tanah meliputi penggunaan pupuk yang sesuai, praktik-praktik konservasi tanah, dan pemantauan pH secara teratur. Dengan penerapan strategi ini, pertanian dapat menjadi lebih produktif, berkelanjutan, dan dapat memenuhi pangan secara efisien. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.